Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Bibi. Kita melanjutkan untuk pembahasan soal TPM ASPD Kota yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke nomor 21. Ini berbicara tentang pesawat sederhana ya. Jadi ada katrol tetap. Ini ada literasinya. Di sini katrol tetap memiliki keuntungan mekanis satu, artinya em, gaya yang di gaya kuasa yang dikeluarkan itu sama dengan W, hanya merubah arah gayanya saja. Ini ke atas, ini ke bawah. Terus kalau katrol bebas itu setengah kali W-nya, F-nya artinya keuntungan mekanisnya itu 2. Jadi keuntungan mekanis itu nanti kebalikan dengan F gitu ya. Terus ini keuntungan mekanisnya berarti 4, karena 4 kali lebih mudah. Oke. Pak Ahmad akan menaikkan sebuah peti ke gudang setinggi 3 meter. Nah, itu ada beberapa rancangannya Pak Ahmad. Rancangan yang memperoleh keuntungan mekanik terbesar sehingga gaya yang diberikan paling kecil adalah, oke, berarti ini sudah dijelaskan ya, keuntungan mekanik terbesar gayanya terkecil. Gayanya kecil berarti atau apa? Keuntungan mekanik itu dia berbanding terbalik dengan super F. Nah, dia keuntungan mekanik itu sama dengan super F atau berbanding terbalik. Atau nanti dari rumusnya kan sudah tahu sendiri ya bahwa keuntungan mekanik itu jarak kuasa dibagi tingginya, atau jarak benda dibagi tinggi benda, atau selalu di atas W-nya dibagi F-nya. Jadi ketika misalkan keuntungan mekanis ketemunya W per F, otomatis kan F-nya di bawah gitu ya. Keuntungan mekanik itu sebanding dengan W-nya, tapi dia berbanding terbalik. Ini cuma konsep aja anak-anak, kalau misalkan nanti kalian pengen ngitung. Nah, sekarang kita lihat yang rancangan satu. Nah, rancangan satu ini ada dua ya anak-anak. Ada katrol bebas yang mengait dan juga ada apa namanya si bidang miring. Nah ini nanti kita bisa kalikan atau kita bisa em, gabung gitu ya. Jadi ini kita hitung keuntungan mekanis terhadap katrol bebas terlebih dahulu. Dan terhadap katrol bebas itu kan setengah kalinya ya tadi F setengah W. Berarti keuntungan mekanisnya ini 2 kali. Berarti yang pertama kita analisis terhadap katrol bebasnya dulu. Berarti F sama dengan setengah W, atau di sini keuntungan mekanisnya adalah 2. Lalu di sini terhadap bidang miringnya, keuntungan mekanis terhadap bidang miring di situ adalah 5/3. Nah, sehingga kita bisa kalikan ya di sini. Kita bisa kalikan untuk keuntungan mekanis pada yang nomor satu. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 2 kali 5/3. Nah, jadinya 10/3. Atau kalau keuntungan mekanisnya 10/3, berarti F-nya adalah 3/10 karena kebalikannya. Untuk yang kedua, nah yang kedua ini hanya katrol tetap. Berarti intinya F sama dengan W tidak berubah ya, dikalikan 1. Jadi keuntungan mekanisnya pada rancangan kedua adalah langsung S per H, 5/3. Ini S, ini H. 5/3. Yang ketiga, ini ada dua katrol bebas di bawah dan talinya ada 4. Berarti yang ketiga keuntungan mekanisnya adalah 4. Artinya F-nya adalah 1/4 W. Ini tadi W ya. Terus ya ini sorry nomor 2 berarti 3/5 W. Terus yang keempat, yang terakhir ini cuma bidang miring saja. Keuntungan mekanisnya adalah 6/3 atau 2, berarti otomatis F-nya adalah kebalikannya setengah dari W-nya. Nah, kita urutkan. Keuntungan mekanis terbesar sehingga gaya yang diberikan paling kecil. Keuntungan mekanis terbesar di sini adalah yang kalau kita lihat di sini yang ketiga ya anak-anak, yang keuntungan mekanisnya 4 atau gayanya setengah seperempat W, ini adalah yang paling kecil gayanya. Yang lain ini kan setengah W, ini 3/5 W. Nah, yang ini 1/4 W sendiri. Yang ini tadi juga 3/10 W. Jadi jawabannya adalah yang rancangan ketiga. Ini yang paling ringan begitu. Lanjut untuk nomor 22. Ini masih pesawat sederhana, tapi ini yang ditanyakan adalah usahanya. Oke. Usaha dari kedua
sistem tersebut ya teman-teman. Oke, nah sebuah benda kan dinaikkan ke tempat tinggi 3 meter dengan dua cara. Cara pertama pakai bidang miring, cara kedua pakai katrol. Ini W-nya sama ya. Berarti WA sama dengan WB. Ini karena sama WA sama dengan WB. W beban ya ini berat ya. Nah, kalau usaha teman-teman, di sini kita lihat dulu ternyata ketinggiannya sama-sama 3 meter. Ketinggiannya atau S-nya itu sama-sama S-nya sama-sama 3 meter. Nah, ini nanti yang membedakan adalah kemungkinan sorry maaf, yang sebelah kiri S-nya SA itu 5 meter, maaf beda ya. SB-nya atau hanya 3 meter. Nah, ini yang membedakan nanti F-nya, teman-teman. Tapi kalau usaha itu pada pesawat sederhana itu sama, teman-teman. Jadi ini sebenarnya secara konsep nggak perlu kita hitung usaha FA itu sama dengan usaha yang dilakukan oleh FB. Karena pada pesawat sederhana itu intinya dia mempermudah kerja, memperkecil gaya, tapi usahanya tetap sama. Ininya begitu, sehingga W usaha A itu sama dengan usaha B. Ini dengan syarat tadi, apa namanya, bebannya sama gitu ya, beban yang digunakan sama, nanti kita akan lihat, kita buktikan sekarang. Yuk, coba kita buktikan dari kasus yang di sebelah kanan. FA sama dengan itu ya apa namanya FA-nya terus US-nya 5 hanya 3. Nah, kita buktikan coba misalkan W sama dengan F kali S yang FA dulu ya. Kita taruh di atas saja. Nah, di sini WA sama dengan FA kali S. Nah, gini. Nah, di sini W-nya kan kalau kita lihat dari soal ini kita bisa tentukan keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis dari yang A ini kan 5/3. Padahal kita tahu bahwa keuntungan mekanis itu W per F juga. Sehingga kita bisa tahu bahwa di sini F sama dengan 3/5W. Tinggal dibalik aja. Nah, ini 3/5W. Ini kan keuntungan mekanisnya 5/3. Berarti F itu kebalikannya 3/5W. Maka untuk mengetahuinya, di sini WA sama dengan FA itu 3/5-nya W dikali SA. SA-nya 5. Sehingga di sini usaha yang dilakukan oleh A adalah 3 kalinya W. Heeh. Besarnya 3 kali W. Nah, sekarang kita cek juga pada kasus yang katrol. Katrol ini di sini otomatis F sama dengan W ya, teman-teman. Jadi F sama dengan W, sehingga kita lihat WB usaha B itu sama dengan FB kali SB. Nah, kebetulan SB-nya di situ hanya 3 meter, jaraknya 3 meter. Sehingga F-nya ini sama dengan W, berarti W kali S-nya 3 sama dengan 3W. Sehingga apa? WA sama dengan WB itu sama-sama 3W tadi. Dia sama-sama 3W, sehingga usahanya itu sama. Ini kalau pengen ngecek. Tapi sebenarnya sama saja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 23. Nanti kalau misalkan kalian ada beberapa yang miss, bisa diulang-ulang gitu. Oke, karena saya juga ini mengerjakannya spontan, jadi teman-teman bisa menggunakan yang menurut teman-teman caranya paling mudah. Jadi ada beberapa banyak cara gitu ya sebenarnya untuk menjawab soal fisika itu, cuman teman-teman nanti cari yang paling mudah. Kadang ke sana bisa, ke sini bisa gitu sampai nemu cara yang paling mudah. Oke, selanjutnya nomor 23 ini tentang energi, potensial, mekanik, dan lain sebagainya. Kita cek dulu. Ini Hanang pemain skateboard, massa totalnya di sini masanya adalah 60 kilogram. Oke, skateboard dan tubuh yang meluncur A. Berarti dari titik A sini ya, titik A ini start point-nya, berarti di sini energi potensial maksimumnya di sini. Terus di B ini pasti energi kinetik maksimumnya di sini. Nah, analisis tentang energi bekerja. Oke, kalau pada sistem energi mekanik di setiap titik itu selalu tetap, teman-teman. Selalu tetap. Nah, energi mekanik selalu tetap artinya apa? Jumlah dari energi potensial dan energi kinetik di setiap titiknya itu selalu sama. Mm-mm.
selalu sama. Jadi misalkan di sini energi potensial maksimum, tapi V-nya masih nol, sehingga di titik A ini energi kinetiknya nol. Tapi di bawah ini kan nggak ada ketinggian ya, di sini hanya nol, sehingga energi kinetiknya maksimum, tapi energi potensialnya nol. Jadi saling melengkapi. Nah, kita lihat, kita biasanya kalau ngerjain soal kayak gini, tips dan triknya adalah kita cari energi mekanik dulu. Kalau energi mekaniknya beda, berarti jawabannya salah. Kita lihat ya di sini. Energi mekanik terbesar. Nah, ada energi mekanik terbesar ini jelas salah. Nomor 2 pasti salah, berarti jangan dipilih yang A atau C. Nah, berarti otomatis 4 pasti benar. Energi mekanik sama dengan energi kinetik di titik B. Benar ya? Karena energi kinetik maksimum di sini, di titik B itu dia V-nya maksimum, tapi hanya nol. Nah, V maksimum ini menyebabkan energi kinetiknya maksimum. Tapi di titik B juga energi potensialnya nol. Sehingga energi mekanik, kalau mau nyari energi mekanik di titik B itu cuman ada energi kinetiknya aja. Karena energi potensialnya nol begitu. Kan tadi penjumlahan ya, energi potensial dijumlahkan energi kinetik. Lah kalau energi potensialnya nol berarti cuma ada energi kinetiknya saja. Benar. Nomor satu Hanang meluncur dengan energi potensial titik A sebesar 60 Joule. Oke, kita lihat EP di titik A rumusnya M G H di titik A. Nah, ini masanya 60, dikali G itu 10, dikali ketinggian A itu 1. Jawabannya 600 Joule. Benar ya? Nah, jawabannya 1 dan 4. Yang 3 kenapa salah? Karena 3 di situ eh, B ke C. C ini kan kembali ke titik awal lagi. Berarti energi kinetik dia diem toh, energi kinetiknya di sini nol. Padahal di sini tadi 600. Nah, harusnya dari 600 ke nol itu perubahannya sebesar 600. Berarti ini harusnya bukan 900 tapi 600. Jawabannya adalah yang B. Oke. Next kita lanjut ke nomor 24. Oke. Coba lihat ini. Oh, ini konversi suhu ini. Teman-teman harus masih ingat eh hafalan ya ini tidak dijelaskan di literasi soal berapa titik tetap bawah dan titik tetap atas termometer, tapi kita lihat. Kenaikan suhu sebesar 9 derajat Fahrenheit, tekanan udara ban akan bertambah sekitar 22%. Berarti kalau naik 9 derajat Fahrenheit itu tekanannya juga naik 2%. Tapi kalau turun 9 derajat Fahrenheit, tekanannya juga akan turun 2%. Berarti setiap 9 derajat Fahrenheit itu 2%, gitu ya. Nah, ini pagi ke siang. Pagi jam 6 itu suhu 20 derajat Celcius, siang 30. Lebih keras pada siang hari karena tekanan udara bertambah berapa persen. Oh, berarti ini konversi. Kita cari satu-satu, teman-teman. Yang harus teman-teman ingat, ini adalah titik tetap atas dan bawah setiap jenis termometer, karena kita akan konversi. Yang Celcius, teman-teman, ini masih ingat ya. Celcius itu memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas 0 sama 100. Maksudnya apa titik tetap bawah, titik tetap atas? Ini adalah titik yang digunakan, yang bawah ya terutama. Yang bawah itu yang digunakan es saat melebur atau air saat akan membeku. Kalau titik tetap atas itu air saat berubah menjadi uap atau uap air berubah menjadi embun. Pada kondisi yang suhu yang tinggi loh ya. Di sini kalau Fahrenheit itu titik tetap bawahnya 32, titik tetap atasnya 212. Ini dulu. Ya. Oke, nah untuk rumusnya bagaimana? Untuk rumusnya perbandingan ini gampang, kalian mengingatnya. Jadi sebenarnya cuman gini, atas min bawah per tengah min bawah. Nah, coba dilihat ini semua ruas atas dan ruas bawah itu keduanya dikurangi bawah, dikurangi titik tetap bawah. Terus yang kiri itu punyanya Celcius, nah yang kanan rumusnya sama, atas min bawah per tengah min bawah tapi punyanya Fahrenheit atau boleh dibalik nggak masalah. Sehingga kita bisa tentukan di sini TA Celcius min TB Celcius, bawahnya Celcius, per T Celcius yang diketahui di sini TC yang pertama adalah 20, ini adalah TC yang pertama. Terus ini 30 derajat Celcius ini TC yang kedua. Nah, ini min bawah. Pokoknya kedua ruas dikurangi dengan bawah. Terus ini atasnya Fahrenheit.
TA Fahrenheit min bawahnya Fahrenheit, TB Fahrenheit dibagi tengahnya, berarti TF min titik tetap bawahnya Fahrenheit. Kedua luas dikurangi titik tetap bawah. Jadi hasilnya kalian itu sebenarnya cuma ngapalin atas bagi tengah. Keduanya dikurangi dengan bawah, gitu aja. Kedua ruas sama. Nah, sekarang kita lihat maksudnya tengah tuh gimana toh, Pak? Gitu. Nah, tengah itu adalah yang diketahui. Di sini Celciusnya itu ada 10 sama ada 20 gitu ya. Berarti berapa Fahrenheitnya gitu kan? Kita harus mengetahui berapa kenaikannya. Berarti kita masukkan yuk. Yang pagi dulu. Pagi atas Celcius 100 min 0 ya. Per 10 min 0 sama dengan Fahrenheitnya 212 min 32 per TF min 32. Nah, kita cari sekarang untuk prosesnya ini ini 100 per 10 sama dengan 180 per TF min 32. Nah, ini kita bisa coret, coret, coret. 10 ini atas dengan atas kita coret, coret, coret. Nah, sehingga tinggal TF min 32 sama dengan 18. 20 ke 30 ya, maaf, maaf, maaf. Maaf, sorry typo, bukan 10, 20. Nah, sorry, sorry, sorry. Oke, 20. Kok bisa melindur 10 ya? 20. Nah, ini 20. Nah, sehingga di sini TF min 32 sama dengan 18 kali 2, 36. Nah, sehingga TF yang pertama itu adalah 68 derajat Fahrenheit. Nah, udah ketemu yang pertama. Sekarang yang siang. Yuk, yang siang, siang. Nah, sama 100 per 30 ya. Nah, nggak salah lagi ya. Ini langsung saja karena udah tahu TF-32 rumusnya. Coret-coret, atas coret-coret. Nah, ini tinggal TF-32 sama dengan 18 kali 3. 18 kali 3 itu 54. Ini dikali silang ya teman-teman. Kalau misal teman-teman nggak tahu, kok bisa gitu tuh Pak, ini dikali silang. Tuh. Berarti ini TF sama dengan 54 tambah 32. Ini 86 derajat Fahrenheit. Nah, kita lihat dari pagi ke siang itu dari 68 menuju 86. Artinya selisihnya berapa? Berarti 86 dikurangi 68 ini adalah 18 derajat Fahrenheit. Padahal tadi dikatakan bahwa ketika naik naik ini berarti naiknya 2% dikali 2. Kan setiap naik 9 derajat 2%, berarti ini 2 kalinya. Berarti 4% pada suhu 86 derajat Fahrenheit. Naiknya 4% pada suhu 86 derajat. Berarti jawabannya yang D. Itu ya. Oke. Lanjut nomor 25. Ini kerajinan perak Kota Gede. Oke. Kerajinan perak merupakan seni yang berkembang. Ya. Ini kita memakai asas black. Nah, ini asas black saya akan gunakan di sini kalor yang lepas sama dengan kalor yang terima. Nah, kita ketahui dulu. Q lepas sama dengan Q terima. Siapa yang melepas? Nah, yang melepas kalor, kita tahu bahwa melepas kalor itu dari suhu tinggi ke rendah. Nah, tinggi ke rendah berarti di sini yang suhunya tinggi siapa? Yang lebih tinggi di sini adalah perak 600 derajat suhu air. Berarti yang melepas kalor di sini adalah perak. Nah, terus yang menerima kalor atau panas itu berarti dia dari yang rendah ke tinggi. Nah, kok bisa ditentukan gitu, Pak? Pokoknya yang suhunya rendah, lebih rendah daripada suhu yang tertinggi itu berarti dia yang menerima. Berarti di sini adalah air yang 20 derajat Celcius. Berarti di sini air. Nah, kita ketahui dulu jika suhu 100 gram perak, berarti massa peraknya adalah 100 gram. Kita jadikan kilogram untuk satuan SI-nya 0,1 kilo.
Dicelupkan ke air suhunya perak adalah 600 derajat Celcius. Sedangkan suhu air ini suhu air adalah 20 derajat Celcius dengan kalor jenis itu C peraknya itu 235 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis airnya itu 4200 seperti biasa ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Jika suhu akhirnya ini sudah ditentukan suhu air yang ditentukan atau suhu campurannya. Suhu campuran itu suhu akhirnya adalah 40 derajat Celcius. Maka yang harus dilakukan, oke, ini kalau kita analisis soalnya, jadi begini teman-teman, ada sedikit penjelasan. Jadi ini ada perak gitu ya. Perak suhunya 600 derajat Celcius, terus dimasukkan ke dalam air. Nah, ini air yang suhunya 20 derajat Celcius. Maka ini nanti supaya bisa jadi air dan perak ini itu suhunya kalau udah gabung itu 40 derajat Celcius yang diharapkan. Nah, berarti keduanya ini suhu akhirnya adalah ini suhu campuran. Suhu akhirnya adalah 40 derajat Celcius. Berarti delta T-nya tuh ada dua, teman-teman. Delta T yang pertama itu punyanya si perak. Berarti 600 dikurangi 40 derajat Celcius. Ini Celcius ya. Berarti di sini adalah 560 derajat Celcius ini punyanya perak, delta T perak. Nah, delta T air itu kan air juga berubah suhunya dari suhu air awal, ini TA awal menjadi suhu akhir campuran yang 40 derajat, berarti kan lebih tinggi airnya, campurannya ya. 40 kurangi 20 derajat Celcius. Di sini jawabannya adalah 20 derajat. Berarti ada dua delta. Karena nanti Ki perak sama dengan Ki airnya gitu. Nah, pada saat memperoleh campuran itu ada dua delta T. Jadi jangan delta T-nya kok malah 600 dikurangi 20, ini salah. Jadi semua adalah patokannya pada suhu akhir atau suhu campuran. Begitu. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Ya, yang melepas kalor tadi perak berarti Ki perak sama dengan Ki air. Nah, Ki perak mencodot ya rumusnya M perak C perak kali delta T perak sama dengan mencodot punyanya air M air C air delta T air. Nah, kita masukkan angkanya. Massa perak 0,1 kali C peraknya 235. Ini karena semua sudah sesuai dengan kilogram, kita nggak perlu tulis satuannya. Delta T peraknya tadi 560 ini ya. Delta T-nya sudah ya. Oke, sama dengan massa air. Massa airnya di situ yang ditanya. Ini kan ditanyakan, maka yang harus dilakukan peracinan menyiapkan air, berarti di sini yang ditanya massa airnya kali C airnya 4200 kali delta airnya tadi 20. Nah, ini kita bisa coret-coret 0,1 dengan 560. Nah, ini kita kali ya. 56 dikali kita pakai kalkulator aja di sini. Berarti massa air sama dengan 235 kali 56 dibagi 4200 kali 20. Kita pakai kalkulator aja ya, teman-teman. 235 235 dikali 56 13160 13160 dibagi kalkulator 4200 kali 20 ya, ini udah tahu sih sebenarnya 84. Nggak usah pakai kalkulator. 84.000. Oke, berapa ini? 13160 dibagi 84.000. Ya, 0,1566666 sama dengan 0,15666 kilogram. Nah, ini kan yang ditanya gram. Jawabannya berarti dikali 1000, jawabannya 156,66 gram. Nah, alhamdulillah kemarin di SPD juga ada kalkulator ya, jadi bisa ngitung cepat. Oke, lanjut nomor 26. Oke, baik di sini bandul periode sebanding dengan akar dari panjang. Oke, berarti semakin panjang periode itu sebanding
sebanding dengan panjang tali. Artinya makin panjang tali, makin lama. Berarti ini nggak baik karena ketika dipanjangkan 3 cm, ini panjang kawatnya kan ditambahkan 3 cm. Berarti jadinya lebih lambat karena periodenya lebih besar. Ketika panjang talinya panjang, periodenya akan lebih besar. Dan periode itu ngomongin waktu, lama waktu. Jadi kalau misalkan dipanjangin ya otomatis makin lama waktunya. Itu ya. Oke, lanjut nomor 27. Ini tentang resonansi. Nah, untuk resonansi sendiri, ini udah ada rumusnya, enak banget ya. Udah ada rumusnya, kita lihat di sini. Yang ditanya adalah X saat resonansi kedua. Hmm. Resonansi kedua ini berarti N-nya di sini 2, di sini N-nya 1. Nah, rumusnya, teman-teman, ini nanti 2N-1 kali seperempat lambda. Berarti untuk mencari lambda ini tinggal kita otak-atik rumusnya adalah di sini 4 kali L dibagi 2N-1. Kita harus cari lambdanya dulu. Kalau udah ketemu lambdanya, kita bisa cari untuk L yang kedua. Nah, yuk, lambda diketahui dulu di sini L1-nya adalah 16 cm atau kalau kita jadikan ke meter itu 0,16 meter. Nah, terus frekuensi 58 Hz itu nggak terlalu dibutuhkan ya karena kita di sini hanya mencari L dan N-nya saja. Berarti kita langsung lihat, langsung masukkan rumusnya. Untuk lambda, panjang gelombang itu selalu sama karena di sini nada dasarnya sama ya. Nada dasarnya C, panjang gelombangnya sama. Di sini berarti 4L. 4 kali L-nya 0,16 dibagi 2N. N-nya untuk resonansi pertama berarti 2 kali 1 min 1. Berarti di sini 4 kali 0,16 itu adalah 0,64 meter atau 64 cm. Itu lambdanya. Nah, lanjut. Yang kedua untuk nyari. Nah, ini nyari L keduanya. L kedua berarti 2N-1 per 4 kali lambda. Atau seperempat lambda. Ya, saya sama kayak rumusnya yang atas itu. Oke, berarti N-nya kan 2. Berarti 2 kali 2 min 1 bagi 4 kali lambdanya tadi 64 cm. Berarti di sini 4 min 1, 3 per 4 kali 64. Jawabannya adalah 4, ini 16. 16 kali 3 itu 48 cm. Bener ya? 6 kali 3, 18. 18, ya betul. 48 cm. Lanjut 28. Oke, siapa yang datang kok tidak bisa melihat? Nah, bagian mata yang bermain dalam proses tersebut adalah di sini redup ya. Teras rumahnya sangat redup. Kok tidak bisa melihat warna? Berarti di sini hubungannya sama retina ini, teman-teman. Kalau warna sama bentuk itu hubungannya retina. Kalau nomor satu kornea itu hanya menerima, nomor tiga pupil itu hanya banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Berarti nomor satu dan tiga ini salah. Berarti nggak mungkin yang A sama C. Jawabannya antara 2 dan 4. Kita lihat bacaannya. Retina memiliki neuroretina terdiri sel batang dan sel kerucut. Oh, transducer, iya benar. Sel kerucut yang tinggi memerlukan, nah ini sel kerucut memerlukan cahaya untuk dapat teraktivasi. Sel batang tidak sensitif cahaya. Nah, dan sensitif terhadap bayangan hijau kebiruan, sehingga bisa mengetahui bentuk, tidak bisa membedakan warna. Nah, berarti di sini sel kerucut kerucut itu dia butuh cahaya untuk bisa melihat warna, butuh cahaya untuk bisa melihat warna. Tetapi sel batang tidak sensitif cahaya, tak sensitif terhadap cahaya. Nah, dia bisa ngelihat bentuk, tapi nggak bisa ngelihat warna. Nah, gitu loh. Sehingga yang dilihat ini redup tiba-tiba data seorang tiba-tiba tidak bisa melihat warna bajunya, berarti dia bisa melihat bentuknya orang, tapi nggak bisa melihat warna bajunya. Berarti nomor ini sel batang ya. Sel batang lebih jelasnya. Oke, lanjut ke nomor 29. Lanjut nomor 29 ini.
Diaskop. Oke, maka jarak fokus yang ditentukan. Oke, ini ada rumusnya ya. Fokus, perbesaran bayangan, dan di sini ada skemanya. Jarak fokus yang dimiliki lensa cembung memiliki jarak fokus 15 cm. Lensa cembung ini lensa positif ya, sehingga fokusnya bernilai positif. Kita lihat di sini. Nanti menentukan jarak pada layar paling jelas 60 cm. Oke, jika Anda menginginkan bayangan tampak di layar lebih besar, oke, ini konsepnya begini teman-teman. Ruang ruang benda ditambah ruang bayangan itu kan sama dengan 5 ya. Berarti kalau bendanya di ruang 1, bayangan di ruang 4, benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, dan seterusnya. Pokoknya jumlahnya sampai 5. Nah, ketika ruang benda dan ruang bayangan itu lebih besar ruang benda, maka kecil. Kalau kasus seperti ini, 1/4 berarti dia perbesar. Berarti maka dia diperbesar. Nah, kalau 2/3 ini juga diperbesar. Nah, terus kalau 3/2, nah ini baru diperkecil. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Kalau misalkan apa yang dilakukan supaya bayangannya itu tampak lebih besar. Oke, berarti ini harus gede gitu loh, lebih gede gitu loh. Yang dilakukan apa? Nah, sekarang otomatis kalau bayangan besar itu layarnya harus dijauhkan, teman-teman. Nah, terus di sini kan dari slide-nya ini atau objeknya ini S-nya, letak dari objeknya itu berada di ruang 2. Nah, ketika ingin memperbesar bayangan, berarti otomatis slide-nya ini harus didekatkan ke layar ke fokus. Kenapa kok harus didekatkan ke fokus? Karena makin mendekat ke ruang 1 maka bayangan akan besar. Kalau objeknya ini dijauhkan makin ke ruang 3 maka dia objeknya akan makin kecil, kan? Kalau menuju ke ruang 3 objeknya ini akan makin kecil, tapi kalau menuju ke ruang 1 akan makin besar. Tapi kalau bendanya itu di ruang 1, nah kalau bendanya di ruang 1 maka bayangannya akan tidak nampak di seberang lensa atau di layar itu nggak akan nampak karena nanti di ruang 4 itu adalah ruang yang sama dengan bendanya sehingga kita nggak boleh meletakkan benda ini di antara fokus sampai ke cermin. Nah, jadi ketika jawabannya itu meletakkan layar lebih dari dan menggeser slide tepat pada fokus lensa enggak, karena kalau tepat pada fokus lensa nanti bayangannya tidak terbentuk atau tak terhingga. Kalau ini dan menggeser 15 cm mendekati lensa, nah ini juga salah. Karena 15 cm mendekati lensa itu pasti sudah berada di ruang 1. Maka bayangannya nanti di ruang 4. Berarti yang C ini juga salah. Berarti jawabannya antara A dan B. Meletakkan layar kurang dari 60 cm dan menggeser slide 2 cm menjauhi lensa. Salah juga karena ini malah justru menjauhi fokus. Yang benar adalah yang A karena mendekati fokus lensa. Nah, kalau pengen analisis lebih jauh lebih dekat kita misalkan saja. Satu, kita pengen ngetes kalau misalkan lebih dekat itu jadinya bayangannya lebih besar. Kita misalkan pakai bayangan berapa ya? Pakai S aksennya, sorry, pakai S-nya jadi lebih dekat. Ini kan katakanlah di tengah-tengah gitu ya. Kita dekatkan ke 16 cm misalkan. Misalkan S-nya 16. Nah, fokusnya kan jelas ya 15 cm, berarti S aksennya berapa? Nah, kita cek. Yuk, seper S aksen sama dengan seper F dikurangi seper S. 1/15 dikurangi kenapa saya pakai 16? Karena biar gampang hitungnya. 15 kali 16 itu 5, 6, 2, 4, 240 ya. 240 ini 16 kurangi 15. Ya, berarti jawabannya adalah seper S aksen sama dengan 1/240. Berarti S aksennya 240. Nah, otomatis kan ketika jaraknya ini 16 cm, jaraknya ini S-nya 16, maka S aksennya 240. Jadi perbesarannya S aksen per S sama dengan 240 bagi 16. Nah, ini kan kalau kita bagi 8, otomatis di sini jadi 30, ini jadi 2. Nah, ini 15 kali perbesarannya. Ya toh? Nah, yang awal tadi kan
60 cm sama jaraknya ini nggak tahu, sebenarnya kita bisa cari sih S apa objeknya ini. S objeknya kalau mau kita cari di sini seper S sama dengan seper F-nya 15 dikurangi seper 60, berarti jadinya per 60, 4 min 1 sama dengan 3 per 60, berarti S-nya sama dengan 20. Nah, ini kan S-nya di 20 ya. S-nya di 20. S-nya di 20, bayangannya 60, berarti perbesarannya adalah 60 per 20, 3 kali. Gitu. Nah, kalau dideketin ke 16 cm saja, mendekat 4 cm saja, perbesarannya jadi bisa jadi 15 kali loh teman-teman, tapi dengan jarak 240 cm atau 2,4 meter. Jadi harus dideketin ke fokus. Oke, lanjut. Nomor 30. Nah, ini 30 tuh mikroskop ya. Nah, ini mikroskop tuh jarang di apa namanya berikan di SMP karena setahu saya kalau di SMA ya biasanya mikroskop. Cuman ini kan ada literasi, ada rumusnya tapi oke lah. Terus sebenarnya kayak sedikit overlap ya karena lumayan sulit ya untuk mikroskop itu dia butuh banyak sekali pemahaman dan lensanya double soalnya. Nah, untuk ini tapi nggak apa-apa. Harusnya memang seperti ini kita kita sebenarnya nggak perlu mencari banyak sih. Kita hanya bisa mengeliminasi. Kita coba lihat di sini. Di sini sudah ada rumus MOB, MOK. Terus kalau berakomodasi, kita analisis dulu aja. Nah, ini mengamati preparat jaringan menggunakan mikroskop perbesaran lensa objektif 5 kali. Berarti MOB sama dengan 5 kali. Perbesaran okulernya juga 5 kali. Oh, ini udah diketahui kok. Udah diketahui SN-nya 25 cm. Berarti enak. Perbesaran akhir mikroskop itu MOB kali MOK. Berarti MOB kali MOK, MOB kali MOK adalah 5 kali 5. Berarti jawabannya yang 4. Berarti yang 3 salah, jangan pilih yang ada 3-nya. Berarti jawabannya antara 1 dan 2. Ya, kita cek. Yang 2, Ani meletakkan preparat yang satu 6 mm, yang satu 5 mm dan lensa objektif dan memposisikan lensa okuler 5 cm. Nah, kita lihat di sini jarak fokusnya lensa objektif fokusnya adalah 5 mm, FOB dan FOK-nya adalah 5 cm. Oh, nah ini langsung ketahuan jawabannya. Kita nggak perlu ngitung, teman-teman. Kita nggak perlu ngitung jawabannya pasti yang satu, karena yang dua ini salah. Ketika benda, walaupun ini tidak berakomodasi ya, yang mana tadi, agar mata tidak lelah, tidak berakomodasi. Nah, tidak berakomodasinya loop itu berbeda dengan mikroskop. Kalau loop kan dia harus diletakkan di F, supaya bayangannya itu tak terhingga. Karena kita pakai pakai apa ya istilahnya itu satu lensa doang, teman-teman. Dan apa ya? Bayangan yang kita lihat itu dari jauh dan tidak harus melelahkan mata gitu. Tapi kalau mikroskop itu harus tetap tetap ada gitu loh, tetap tetap berbeda, tidak tepat di fokus. Nah, ini kita lihat. Kalau pas tepat di fokus, bayangan tidak terbentuk. Kalau tepat di fokus ini tidak terbentuk bayangan. Ini bayangan tidak terbentuk, tak terbentuk. Sehingga apa? Kalau bayangan tidak terbentuk ya nggak akan kelihatan gitu. Berarti yang nomor 2 salah jawabannya 1 dan 4. Nah, mau kita buktikan boleh. Yang nomor 1, Ani meletakkan preparat 6 mm dari lensa objektif. Berarti ini S-nya, SOB-nya adalah 6 mm dan lensa okuler dan memposisikan lensa okuler 5 cm dari bayangan lensa objektif. Yuk kita analisis, kita lihat gambarnya aja. Kita lihat gambarnya, kita crop ya teman-teman. Kita copy aja ke ini tadi. Oke, kita copy, kita coba. Kita cuma mau buktiin ini. Kita cuma mau buktiin kalau misalkan yang gambar, nah ini makanya gambar B, gambar A tadi ya. Udah jelas nggak ya ini? Oke, sebentar. Nah, gambar A tadi yang apa ya? Oke, gambar A, gambar A, waduh, sebentar. Gambar B menunjukkan gambar A menunjukkan sinar mata tidak berakomodasi pada lensa objektif di lensa okuler dan bayangan mata berakomodasi. Berarti kita lihat yang gambar A. Gambar A kan soalnya tidak berakomodasi ya.
Berarti gambar A, oke. Nah, kita lihat tadi. Untuk bendanya itu objeknya berada di, nah ini, objeknya tadi berada 5 mili ya. Ini 5 milimeter dari lensa objektif. Nah, sekarang kita lihat fokusnya tadi berapa? Fokusnya si lensa objektif. Fokusnya objektif 5 milimeter, bendanya di 6 cm, sorry. Bendanya di 6 milimeter, 6 milimeter. Yang jawaban A ya, ini jawaban A. Bendanya di 6 milimeter. Karena kalau bendanya di 5 milimeter nggak sampai dia. Nggak akan terbentuk bayangan. Berarti ini S-nya adalah SOB-nya 6 milimeter. Berarti berapa? Untuk S aksen OB-nya, berarti seper S aksen OB itu rumusnya adalah seper F OB dikurangi seper S OB. Aksen itu artinya bayangan. Seper S aksen OB sama dengan seper F OB-nya tadi 5 milimeter dikurangi 1/6 milimeter. Jadinya kita per 60, sini 6 per 5. Jawabannya adalah 6 mm 1/60 ini milimeter ya. Berarti S aksen OB sama dengan 60 milimeter atau 6 cm. Oke, nah kalau sudah di situ 6 cm, eh nggak usah 60 deh. Maaf, maaf, maaf. Salah, 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 salah. 30 cm, 30 aja bisa ya. 5 kali 6, 30 ya. Salah, salah. Nggak bisa kalau 60 tadi. 3 ini 6 min 1. Nah, ini baru benar. Jadi ini 6 min 5, maaf. Jadi 1/30 ini milimeter. Berarti S aksen OB adalah 3 cm. Berarti ini X aksen OB atau jarak bayangannya ini kalau di soal tadi yang nomor 1 6 mm dan membersihkan lensa okuler 5 cm dari bayangan lensa objektif. Lensa okuler 5 cm dari bayangan lensa objektif. Okuler 5 cm. Berarti ini kan SOB-nya, S aksen OB-nya ini benda ya. Nah, di sini. S aksen OB-nya ini jaraknya adalah 3 cm dari si lensanya. Terus memposisikan lensa okulernya 5 cm. 5 cm 5 cm ya tadi. 5 cm dari bayangan lensa objektif. Nah, ini 5 cm dari bayangan lensa objektif seperti itu. Nah, ini bisa ya, bisa terbentuk ya. 35. Ya. Oke. Nah, padahal fokusnya sendiri, si fokus lensa okulernya itu di 5 cm. FOK-nya itu di 5 cm. Nah, ingat teman-teman, FOK itu 5 cm, sementara ini juga 5 cm. Berarti otomatis, nah matanya ini melihat dengan jarak yang tidak berakomodasi karena tepat di F. FOK sama dengan ternyata bendanya itu di 3 cm, jaraknya 5 cm, FOK 5 cm, meletakkan 5 cm dari benda berarti otomatis SOK-nya itu juga 5 cm gitu loh. Jadi jarak benda ini kan SOB di sini, terus ini juga otomatis jarak ke sini kan SOK. Nah, SOK itu sama dengan F-nya. Sama dengan F-nya sehingga di sini tidak akomodasi atau dia santai tepat di F toh. Fokus okuler 5 cm, jarak okulernya juga 5 cm. Berarti dia melihatnya tanpa berakomodasi. Begitu jawabannya berarti yang nah, oke, 1 dan 4. Lanjut ke nomor 31. Oke. Avan juga membuat magnet. Ini ada penjelasan ya. Penjelasan ini sebenarnya enak loh ini. Oke, yang mana prediksi yang tepat ini prediksi apa ini? Berikut ini prediksi cara membuat beberapa magnet. Sebentar. Avan juga membuat magnet dengan berbagai cara. Regio. Oke, ini U. Berarti yang sama ini dia utara, yang berlawanan ini selatan. Terus bertanya, setelah diintegrasikan, Q tolak menolak dengan W dan R dan V. Hah, maksudnya?
Q tolak menolak dengan W dan R dan W dan R dan V tarik. Oh, nah ini harusnya penggunaan ini. Nah, ada jeda atau beda kalimat. Setelah tindakan Q tolak menolak dengan W dan R, kemudian, nah harus ada penghubung ini salah ini pembuatnya. Nah, Q tolak menolak dengan W dan R berarti otomatis Q itu sama dengan W sama dengan R, teman-teman. V tarik menarik dengan X berarti V otomatis tidak sama dengan X. Terus B akan saling tarik menarik Y berarti dia juga tidak sama dengan B. Nah, padahal B ini selatan berarti Y utara, ini utara berarti X ini selatan, V ini eh, Q sama dengan W sama dengan R. Mm-mm. Otomatis yang V ini utara, berarti ini utara, W-nya pasti selatan, padahal ini QWR ini berarti selatan. Berarti R ini selatan, T berarti utara, P Q ini berarti selatan, P itu utara. Nah, dah nemu. Nah, sekarang kita lihat yang pantas yang mana. Nah, kita perkecil aja ya biar jelas. Percobaan satu. T itu selatan, R utara. T selatan salah ya. T harusnya di sini. Nah, ini T utara berarti percobaan satu salah, percobaan dua. Dan ini positif di sini berarti arusnya ke kiri. Ini dia lewat depan berarti naik. Nah, naik berarti jempolnya ini gini ya. Nah, ini arah utara. Ini arah arusnya naik berarti utara di Y. Ini selatan yang Y utara, betul ya, Y utara, ini betul. Yang ketiga, coba kita lihat arusnya ke sini berarti turun. Kalau turun berarti gini, ini jempolnya begini, ini arah I, ini arah utara, berarti P utara Q selatan. Percobaan tiga, P utara Q selatan. Oke, betul ya. Yang tiga betul. Yang keempat ini utara selatan. W tadi selatan salah. Jadi jawabannya satu, dua, dan tiga. C. Oke, lanjut 32. Ini transformator. Charging pad terhubung dengan kontak adapter tegangan 12 volt. Jumlah linitan kumparan primer. Oke, kita lihat jumlah perlinitan dulu. NP24. Terus smartphone membutuhkan 9 volt. Berarti ini V primernya 12 volt. Terus V sekundernya 9 volt. Maka kelilitan sekunder, oke. NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya 24, NS-nya yang dicari, VP-nya 12, VS-nya 9. Kita tinggal coret-coret. 2, berarti NS dikali silang ya, teman-teman. Berarti 18 ya. 18 lilitan. Oke. Jawabannya B. 33. Ditolak cari yang lain saja. Nah, ini kaca dan sutra kapan? Kaca positif, sutra negatif. Artinya apa? Elektron dari kaca ini berpindah ke kain sutra elektronnya. Nah, berarti kaca ini bermuatan positif, otomatis gimana bola styrofoamnya? Bola styrofoamnya otomatis bermuatan negatif. Berarti kita lihat yang bermuatan positif salah. Berarti jawabannya antara A dan C. Bola styrofoam bermuatan negatif dikonduksikan ini terinduksi. Konduksi itu disentuh ya. Kemudian tempelkan. Nah, kalau konduksi itu begini. Ini menyentuh. Kalau konduksi, ini kan tadi konduksi dengan selembar mika bermuatan negatif. Nah, kalau konduksi itu berarti ini elektronnya tuh berpindah. Berpindah ke styrofoam. Tapi kalau induksi justru malah berbeda. Berarti bukan induksi kaca yang bermuatan positif, tapi yang terinduksi dengan plastik saat styrofoam bermuatan negatif saat dikonduksikan dengan mika. Jadi dia dua-duanya sudah bermuatan lalu berinteraksi gitu. Jadi bukan karena kaca yang didekatkan baru mau berinteraksi, enggak seperti itu. Gitu. Nomor 34. Oke, pada rangkaian ini rangkaian seri itu
V-nya beda ya, ada V1, V2, padahal yang paralel itu V-nya sama. Oke, kita lihat. Berarti di sini otomatis kalau dilihat analisis itu terdiri dari VAB tambah V paralel tambah VGH. Nah, di situ karena V paralel berarti VCD sama dengan VEF. Berarti kita harus cari V11. Yuk. Ini lihat kita paralelkan dulu ya yang dua ini. Seper RP sama dengan seper 200 ditambah seper 300 jadikan per 600. Ini 3 tambah 2. Jadi 600 RP-nya langsung aja ya 600 per 5 jadinya 120 ohm. Nah, berarti nanti jadinya begini teman-teman. Oke, seper R sorry. V-nya ada 3. Nah, ini VAB, V paralel, VGH. Nah, di sini ini R-nya 180, di sini R-nya 120, di sini R-nya 200. Nah, kita berarti harus cari satu-satu. Untuk mencarinya bagaimana? Kita cuma perlu, ini kan V-nya udah ada 12 volt, kita cari perbandingannya yuk. 180 banding 120 banding 200 itu bagi 2 semua. Ini nolnya kita coret ya. Bagi 2, 9 banding 6 banding 10. Nah, oke. 9 banding 6 banding 10. Ini kalau di total perbandingannya 25. Yuk kita cari satu-satu. Berarti yang pertama yang AB V sama dengan yang AB itu 9 ya. 9 per 25 kali R V total. Berarti berapa itu? Tak hitung pakai kalkulator dulu habis ini. Yang ini 6 per 25 kali 12. Kenapa kok 12? Karena 12 itu V totalnya. Yang ketiga V ini AB yang kedua tadi yang kedua V paralel ya. VP. Yang ketiga ini GH. GH. V sama dengan 10 per 25 kali 12. Tak hitung pakai kalkulator dulu sebentar, saya pause. Oke, udah ketemu ya. Jadi di sini 4,32, yang di sini 2,88, yang di sini 4,8. Jadi LED-nya nih motor listrik 5 volt ini 3 volt, ini nggak boleh lebih dari 5 volt, nggak boleh lebih dari yang mendekati ini, yang mendekati 5 volt sama yang mendekati 3 volt. Coba yang AB ya. Yang AB ini 4,32, ini 2, CD itu berarti yang tengah ya. 2,88. Pokoknya ini VP itu sama dengan VCD sama dengan VEF. Nah, sama aja. Berarti yang EF ini 2,88, 2,88, CD ini 2,88, ini 2,88, GH itu 4,8, GH 4,8. Yang dicari adalah motor listrik dengan tegangan motor listrik dulu, terus LED berurutan. Berarti motor listrik ini 5, yang 5 adalah antara ini atau ini. Terus ini 2,8, yang paling dekat adalah yang B ya. Yang paling dekat dengan 5. Ya, jawabannya B. Oke, harusnya angkanya enak gitu ya. Ini angkanya nggak enak, ini pembulatannya. Kalau 4,32 itu kan pembulatannya lebih ke 4. Kalau ini pembulatannya lebih ke 5. Ini paling pembulatan. Harusnya ya pas gitu, biar kalian juga mudah memahaminya. Oke, lanjut token. Nah, kalau ini hitung menghitung ini. Token hitung menghitung sebentar. Kita harus hitung semua. 2 kali 4 kali 8 di sini 6.400. Yang di sini 2.400 ya. 12 kali 5 kali 3 1.800. Yang di sini 20 kali 5 kali 14 1.400. Nah, kita totalkan. 64, 24, 18, 14, 6. 12.000 WH, atau kalau kita KWH kan 12 kWh kilowatt hour.
Penggunaan listrik tersebut adalah sediakan. Oke, berarti kita cek dengan penggunaan jumlah KWH-nya. Jumlah KWH-nya di sini 641 ini udah habis ya. Oh. Jadi cuma 641. Ya udah berarti 641 dibagi 12 ada berapa teman-teman? 600 benar. 641 bagi 12 kWh. 53,41. 53,41. Berarti dia habis dalam waktu 53 hari lebih 41, 53 setengah hari lah. Jadi akan setelah digunakan, nah yang D berarti. Nih, yang lain kan 58 hari, 45 enggak lah kurang. Nah 58 udah enggak, tapi nih 55 juga dia hampir gitu loh. 53. 36. Oke. Fenomena tanpa bayangan di Katulistiwa pada saat musim gugur di belahan bumi utara. Nah, tanpa bayangan itu ketika matahari itu pas menyinari semua bagian, berarti di S dan Q teman-teman. Kalau di R ini kan miring-miring ya. Coba kita analisis. Yang di P dulu, yang di P ini yang kena matahari lebih banyak adalah di belahan bumi utara. Berarti utara di sini musim panas. Selatan di sini musim dingin. Kebalikannya di R, ini yang kena panas lebih banyak adalah selatan. Berarti selatan musim panas, utara musim dingin. Nah, kita urutkan aja. Habis utara dingin, ini kan yang ditanya utara ya. Habis dingin berarti utara di sini musim semi. Yang di S di sini. Berarti jawabannya yang habis musim dingin, utara, habis musim panas utara, terus ke sini, berarti utara di sini musim gugur. Nah, berarti otomatis jawabannya yang Q. 37. Oke, kenaikan suhu global, pemanasan. Oke, nah ini gampang. Sebenarnya nggak perlu baca, karena penyebab pemanasan global sesuai teks pemanasan global itu diakibatkan paling besar karena penggunaan bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil itu yang menciptakan gas rumah kaca terbesar yakni karbon dioksida. Jadi jawabannya yang C. Karena CFC ini disebabkan oleh AC dan ini ya semprot itu loh si apa namanya parfum semprot atau baygon. Terus metana, metana itu diciptakan oleh kotoran, kotoran dan kentut, sampah organik bukan bahan bakar fosil. Kalau deforestasi penurunan gas ya justru malah naik. C ya. Percepat ya teman-teman. 38. Nah, ini untuk jika perkebunan teh terlalu asam, maka yang dilakukan A. Melakukan pengapuran menggunakan kapur dolomit. Di sini pH turun, kapur kalsit, dolomit meningkatkan. Nah, jawabannya A ya ini. Kemungkinan, coba kita lihat yang B. Pemberikan pupuk aluminium sulfat, salah. Aluminium sulfat itu justru malah menurunkan pH. Karena menghasilkan asam sulfat ini. Oke. Penambangan belerang sulfur untuk meningkatkan pH, salah. Sulfur itu justru karena es sulfur, hujan asam dan lain sebagainya. Di sini penggunaan belerang itu menurunkan pH tanah ini. Belerang menurunkan pH tanah. Terasering nggak ada hubungannya. Oke, jawabannya A. 39, yuk. Monosodium glutamat ini penyedap. Poncel AR ini pewarna. Kalium sorbat ini pengawet. Eritrosin itu pewarna. Kita lihat. Kita kalikan berarti 4000 mg untuk konsumsi 30 kg. Berarti penyedap di sini MSG-nya adalah 30 kali 120 ya. 30 kali 120 itu dia makanya berarti 3600 ya. 30 kali 120 MSG-nya berarti 3600. Ini harusnya 3600 maksimalnya. Berarti salah. Yang dua, Poncau AR. Poncau AR 2500. Pewarna ya. Berarti 30 kali 70. Harusnya 2100. Berarti ini 2500 juga salah. Kalium sorbat pengawet itu 0 sampai 5. Kita gunain maksimalnya aja deh. 5 kali 5 miligram itu kali 30. Berarti maksimalnya ini aja yang udah maksimal aja 150. Berarti salah. Yang D pewarna 30 kali pewarna berapa tadi? 70. 2100 pas. Jawabannya yang D. Oke. Terakhir.
Obat, ya ini jelas kita lihat di sini depresan, stimulan, dan halusinogen. Depresan itu cenderung menurunkan. Depresan itu menurunkan, stimulan itu menaikkan, dan halusinogen itu ya halu. Kita lihat, amfetamin digunakan selama kompetisi dengan tujuan mengurangi kelelahan, meningkatkan respon, meningkatkan kewaspadaan, berarti stimulan betul. RRW mengatur jumlah sel darah dengan tujuan menambah kemampuan pengangkatan oksigen, meningkatkan depresan salah, meningkatkan harusnya stimulan. Kodein meredakan nyeri itu menurunkan golongan pereda nyeri itu termasuk penurun ya. Merespon rasa sakit berarti dia depresan, berarti dia bukan stimulan. Kafein meningkatkan kewaspadaan betul, meningkatkan respon depresan salah harusnya stimulan. Berarti jawabannya yang A. Oke, selesai teman-teman. Semoga bisa jelas. Kalau misalnya nggak jelas untuk pembahasannya, bisa diulang-ulang lagi. Terima kasih.